Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Kalian jangan pada galau dan jangan pada takut. Ini pembelian yang sangat diskon luar biasa. Di saat orang bertakut ya, pada ketakutan pada market, fear and greed-nya turun ya, pada ketakutan. Disinilah saat yang tepat untuk akumulasi, akan jadikan kita cuan luber tentunya ya. Beda dengan ketika lagi pump, kebanyakan retail panik pada FOMO masuk, itu kesalahan besar ya. Oke, hari ini Mas Bro akan bahas ada tiga koin yang sangat wow. Koin-koin real project, koin baru yang perlu kalian punyai menurut saya. Dan daripada membeli meme-meme koin yang gak jelas, kalau meme koin menurut saya khusus PP akan saya kupas tuntas, saya bahas PP ke depan seperti apa. Dan kemudian ada tiga koin yang sangat menggoncang dunia perkriptoan yang perlu kalian ketahui. Sebelum saya lanjut, tentunya saya akan menginfokan untuk kalian, tetap Dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, dan Mas Bro di sini tidak tanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing ya. Jangan ketika lagi cuan pada diem-diem aja, jingklakan ya, kayak anak kecil loncat-loncat. Ketika dibanting turun, padahal turun semua ya. Semua kesalahan ya dihantamkan ke Mas Bro, enak saja. Semua tanggung jawab masing-masing. Cuan kalian yang nyaplok ya, ketika turun ya kalian juga ikut merasakan bantingannya, sakitnya tuh di sini. Akan turun seperti ini tuh semua sering terjadi dan nggak jadi soal. Mirip tahun 2021 juga, ketika akan bull market juga dibanting dulu kemudian pump lagi. Saya rasa akhir tahun, bahkan mungkin bulan depan, tinggal sebulan lagi sudah masuk ke bulan 11, saya rasa sudah drama sudah berakhir, sudah berganti. Bahkan minggu depan saja bisa-bisa sudah pump lagi, karena banyak sekali koin yang akan di ETF-kan sama SEC. Yang pertama juga akan ada pemangkasan suku bunga lagi di bulan ini tanggal 28. Langsung saya bahas PP yang pertama. Sebelum kita membahas ada tiga koin yang jadi booming yang luar biasa, kita akan membahas PP terlebih dahulu. Yang mana PP lagi diborong paus gila-gilaan yang terjadi saat ini. Kita akan melihat data di sini, nggak main-main. Kepercayaan diri paus meningkat saat pembelian 5 juta dolar melawan tren turun. Sementara sentimen retail mereda. Data on-chain di sini mengungkapkan bahwa seorang investor besar telah membeli lebih dari 600 miliar PP senilai hampir 5 juta dolar dalam sehari. Menurut Locochain, dompet tersebut masih menyimpan sekitar 1 juta dolar USDT. Wow, ini yang sangat wow menurut saya, menunjukkan potensi akumulasi lebih lanjut. Jika harga PP coin tetap rendah, akan hajar 1 juta dolar USD, kemungkinan akan langsung ATH ataupun RP1 ya, boleh-boleh saja. Ini adalah akumulasi agresif seperti ini, menggarisbawahi keyakinan yang berkembang bahwa PP dapat merebut kembali posisinya di antara koin meme teratas setelah pasar stabil. Ini PP ini adalah koin yang laku ya, koin meme tapi melebihi daripada real project, bukan koin omong kosong, karbitan, abal-abal. Now, tunggu saja pembalasannya, terbang tiada otak, nanti kalian bingung, masuk lagi di atas, itulah jadi sangkut ya. Saat ini adalah betul-betul diskon yang hebat, yang canggih, yang mujarab ya. Gara-gara Mbak Katrum ini saya yang kena ya. Enak aja, perbuatan Trump semua turun, Mas Bro yang kena. Itu betul-betul sialan, betul itu, saya terlihat itu ya. Jadi saya ulang lagi, kepercayaan diri paus meningkat saat pembelian 5 juta melawan tren turun. Sementara sentimen retail mereda. Retail pada
lari-lari, terbirit-birit, terkencing-kencing, apalagi pemula pada CL. Tapi apa yang terjadi? Data on-chain tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa tipu-tipu. Data on-chain mengungkapkan bahwa seorang investor besar telah membeli lebih dari 600 miliar PP senilai 4,97 juta dolar dalam sehari. Menurut Locochain, dompet tersebut masih menyimpan sekitar 1 juta dolar USDT. Wow, ini kalau untuk memborong PP langsung RP1 kali ya. Menunjukkan potensi akumulasi lebih lanjut. Ya, aduh gila, luar biasa. Mantap, akumulasi agresif seperti ini menggarisbawahi keyakinan yang berkembang bahwa PP dapat merebut kembali posisinya di antara koin meme teratas setelah pasar stabil. Gak ada koin lain kecuali Shiba dan Doge dan PP untuk meme koin. Saya yakin PP belum mengalami bull market, belum mengalami RP1 dengan holder yang meningkat terus, tinggal tunggu saja tanggal mainnya ya. Dan juga ketika kita CL, barang kita ternyata dilalap habis, disikat habis sama paus. Sudah disiapkan 1 juta dolar untuk hantam BTC. Mudah-mudahan nanti sikat BTC lagi nih ya. Kita sabar juga melihat Bitcoin dominannya gila 60,30, nggak kendor-kendor. Padahal ini yang diperkirakan nanti akan terjun puncaknya di 42. Lah saya 50 BTCJ terjun aja saya udah sikat, saya rasa udah nggak muat sekarung untuk koin PP saya ya, uangnya maksudnya ya. Mantap, tenang aja, waktunya pump juga pump ya. Kemudian 3 kripto baru yang bikin investor geleng-geleng ya, geleng-geleng kepala ya. Ada apa ini? Bukan itu yang apa namanya masuk-masuk geli-geli gitu kan. Mbak Sutarman, saya masih ketawa aja kalau dengan Mbak Sutarman ya. Siapa aja pasti wanita terbiur ya dengan 3 miliar cek ya, cek 3 miliar untuk kawinan. Ternyata ya setelah malam nicipi apem pagi-pagi Mbak Tarman kabur. Aduh, ini padahal si perempuan tuh katanya juga orang kaya ya. Ya nggak apa-apa katanya, yang penting 3 miliar biar dapat oon itu apa, dapat anunya yang kisut katanya. Udah 74 tahun ningkain gadis 23 tahun. Saya lihat beritanya lucu, nggak tahunya dor. Ini loh berita yang paling hebat, fenomena di seluruh jagat, entero jagat. Langsung keder seluruh dunia dengan 3 miliar mas kawin. Wow, begitu ya. Nggak taunya setelah apa namanya masuk kering-kering sedap atau apa itu yang ngomong itu orangnya, saya ketawa ya, udah yang penting kisut nggak apa-apa, makan apem pagi-pagi kabur. Ini perempuan-perempuan ya, makanya jangan sedikit-sedikit uang ya, kasihan suami. Mas Bro aja ditinggal istri ya. Ya mudah-mudahan istri saya dapat yang kayak Mbah Tarman gitu ya. 3 kripto baru bikin investor geleng-geleng kepala. Ada apa gerangan? Kita akan bahas di sini. Ya, pasar kripto di tahun 2025 terus menghadirkan proyek-proyek baru yang menarik perhatian investor global. Makanya sekali-kali cari koin project untuk jangka panjang, jangan kemin koin saja. Di tengah fluktuasi harga dan inovasi yang semakin pesat, muncul beberapa aset digital ngatel yang berhasil mencuri perhatian karena teknologi, potensi adopsi dan strategi pengembangannya. Wah, di antaranya yang satu adalah plasma. Mumpung sekarang harganya lagi kendor ya, Mas Bro, cuannya hilang lagi dihantam Katram. Gara-gara Katram udah cuan $500, tahu-tahu habis lagi malah minus $200. Tuh goblok banget ini si Trump ini, kurang ajar banget ya. Trump yang bikin ulah, Mas Bro yang kena hantam. Hater-hater pada nyinyir semua sama Mas Bro, nggak tahu hater goblok lagi, nggak tahu di sini udah semua turun, bukan hanya PP saja yang dihantam. Cuan kalian yang nyaplok, rugi kalian kuar-kuar ya, enak saja emang gua pikirin ya. Oke, yang penting saya memberikan info untuk kalian, bukan tipu-tipu atau ngibul-ngibul proyek entut. Ini proyek berjangka panjang. Yang satu adalah plasma.
menjadi salah satu proyek paling fenomena tahun ini berkat pendekatannya yang unik terhadap infrastruktur stablecoin. Blockchain dirancang khusus untuk memfasilitasi pembayaran digital global menggunakan stablecoin seperti USDT dengan biaya transaksi nyaris nol dan finalitas sub detik. Wah, tuh mantap ya. Pokoknya nggak usah banyak-banyak lah ya, nanti bacanya kelamaan. Didukung oleh teknologi plasma, BVT dan kompatibilitas EFM Ethereum Virtual Machine. Jaringan ini memungkinkan pengembang untuk dengan mudah membuat aplikasi berbasis stablecoin tanpa hambatan teknis. Hanya dalam beberapa minggu setelah peluncuran mainnetnya, total volume loket TPL Plaza melonjak hingga lebih dari 6 miliar US dollar. Wah, menunjukkan kepercayaan investornya. Kemudian ada yang namanya Aster, udah bikin cuan yang grup Mas Bro ini 7.000 saya kasih kalian tahu-tahu harganya melonjak tinggi ya, sekarang turun lagi gara-gara Mbah Katrum. Jangan Mas Bro yang disalahin, Mas Bro udah ngasih koin yang bagus dihantamnya sama Mbak Katram ya. Aster muncul sebagai salah satu blockchain baru yang berfokus pada interoperabilitas lintas jaringan, dikembangkan dengan misi menghubungkan berbagai ekosistem blockchain seperti Ethereum, Polkadot, dan Cosmos. Aster menawarkan solusi bagi developer yang ingin membangun aplikasi lintas rantai cross-chain dengan efisien. Itu yang kedua. Yang ketiga, beli jangan banyak-banyak, $10 aja risiko masing-masing. Ketiga adalah Lenia, bukan Lenia perawan Benol samping Mas Bro yang sombong, itu bukan. Ya, ini Lenia koin, bukan Lenia perawan ya, beda pikirannya kalau urusan duit sama perawan hijau aja tahu aja. Lenia merupakan solusi layer 2 di antara Ethereum yang dikembangkan oleh siapa ini kok? Konsensi, pikirannya yang gantung di celana aja, kurang ajar bener ya. Perusahaan di balik MetaMask, proyek ini menggunakan teknologi Zcash. Wah, ini proyeknya MetaMask, gemblong. Kalau tadi proyeknya Tether ya, Plasma, dengar ya. Kemudian si Aster dukungan Binance. Ini proyek-proyek unggulan ini 3 koin ini ya, yang memungkinkan peningkatan kecepatan transaksi tanpa mengorbankan keamanan jaringan utama Ethereum. Keunggulan utama Lenia adalah stabilitasnya. Transaksi menjadi jauh lebih cepat dan murah dibandingkan Ethereum layer 1 dengan kompatibilitas penuh terhadap EVM. Para pengembang dapat langsung memindahkan DAPP decentralized application mereka ke Lenia tanpa perubahan kode besar. Pokoknya itulah ya, bla gitu ya. Pokoknya saya kasih koin yang jos ya. Pertamanya Plasma, Aster, kemudian Lenia ya. Jangan lupa lagi ini ya, $1 juta sudah disiapkan dalam bentuk USDT, siap nembak PP. Apakah gak maknyos? Ya, masalah cuan dan enggak tergantung nanti. Ya, pertemuan belum selesai, tunggu sampai akhir tahun, pasti akan ngaceng lagi. Kalau nggak ngaceng, malam Jumat ngacengin diri aja ya, tenang. Kalau Mas Bro jepitin pintu, istri kagak ada. Kacau ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ini kalau belum ngopi nanti udah kemana-mana otaknya, jadi mending saya sampai di sini saja lah. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak canda, banyak ketawa, itu semua ya kebetulan saja pas ingin percaya, pengen ketawa karena teringat
Mbah Tarman itu 3 miliar perawannya dikasih, semalam ditulik Mbah Tarman, pas ceknya mau dicairkan Mbah Tarman sudah kabur. Iki piye? Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, di sini mohon maaf ya, banyak canda, banyak ketawa, ya maklum Mas Bro, manusia biasa seperti kalian tentunya nggak sempurna. Yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan, dalam dunia investasi apapun pasti ada risiko, apalagi kripto berisiko tinggi. Mas Bro di sini tidak tanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung penumpang ataupun ditanggung masing-masing. Selalu saya ingatkan, harus dior riset sendiri. Di sini saya simpulkan bahwa ini adalah permainan well saja yang setel market, dijam dibanting cuan BTC mau masuk altcoin jadi murah. Trump dengan kelakuannya seperti biasa yang biadab itu ya, belum apa-apa udah ngumumin tarif ya, yang mana tarif itu diperlakukan atau enggak juga belum jelas, yang mana bisa merugikan AS sendiri. Ini kan lucu, tapi market sudah pada kabur semua, pada lari, sedangkan paus malah memborong gitu ya. Saya rasa akhir tahun kita akan cuan semua selagi sabar mencari koin-koin yang bagus. Meme coin mungkin hanya PP, Shiba-Doge yang terbaik menurut saya. Kemudian carilah koin yang bagus-bagus, Cardano, Polygon, dan untuk koin-koin baru tapi untuk bermasa panjang yang saya sebutkan tentunya ada Aster, ada Lenia, juga ada koinnya lagi longsor, tetap saya hold banyak XPL, dan ada Fan pun juga yang lagi kenceng juga kelihatan perdagangannya. Jadi koin-koin yang real project yang ada berguna. Dan ada info lagi bahwa Uniswap juga ke depan katanya bisa mencapai ATH barunya, karena nanti setelah selesai dari fase BTC akan lari ke altcoin yang ditandai dengan ETH yang terbang duluan gila-gilaan, akan membawa koin-koin yang ada di jaringan ETH seperti Lenia, seperti ARP, termasuk PP ya, Polygon, juga decknya Ethereum, Uniswap ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mengsubscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang terbaik. Cos.